Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan waktunya serta kepada Bu Fitra yang telah mempersilahkan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema atau judul perspektif global dari visi Iptek transportasi komunikasi dan internasional. Ya, pertama ada perspektif global Iptek. Perspektif ini menekankan keterkaitan tantangan global seperti perubahan iklim, perawatan kesehatan, dan pembangunan ekonomi, serta menyoroti perlunya kolaborasi internasional dalam mengatasi masalah-masalah yang berkembang. Seiring perubahan zaman, perspektif ini juga mendorong pandangan holistik yang mempertimbangkan implikasi budaya, etika, dan sosial yang beragam. Jadi berkembang ilmiah dan teknologi yang mendorong pendekatan yang lebih inklusif terhadap kemajuan yang menguntungkan umat manusia. Perkembangan iptek membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Satu, komunikasi. Iptek telah merenovasi cara berkomunikasi internet, telepon pintar, dan media sosial, memungkinkan kita terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dalam hitungan detik. Contohnya, platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter memfasilitasi komunikasi global cepat dan efisien. Dua, pendidikan. Dengan berkembangnya pesatnya iptek, maka dunia pendidikan pun semakin berkembang pesat seperti adanya pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, dan sumber daya digital, memperluas akses ke pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Tiga, kesehatan iptek. Iptek dalam dunia kesehatan memiliki peran penting seperti meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Alat-alat medis canggih seperti MRI dan CT scan membantu dokter mengatasi penyakit lebih awal dan akurat, pengembangan vaksin dan obat-obatan. Transportasi. Dalam dunia transportasi sendiri, iptek telah membuat pelajaran lebih cepat, aman, dan nyaman. Kendaraan modern seperti mobil listrik dan pesawat terbang mengurangi waktu tempuh, sistem navigasi dan aplikasi transportasi daring memudahkan mobilitas manusia. Perspektif global pada transportasi. Transportasi memainkan peran krusial dalam menghubungkan masyarakat, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi digunakan untuk manusia itu sendiri. Berikut adalah beberapa aspek penting dari perspektif global dalam bidang transportasi. 1. Koneksivitas global. 2. Perdagangan internasional. 3. Mobilitas manusia. 4. Dampak lingkungan. Perspektif global pada transportasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari perspektif global dalam bidang transportasi. 1. Koneksivitas global. Transportasi adalah tulang punggung globalisasi, memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan orang melintas batas negara dengan cepat dan efisien. Contoh pada bidang ini yaitu jaringan transportasi global, termasuk pelabuhan, bandara, dan jalan raya, memfasilitasi perdagangan internasional dan pertukaran budaya. Yang kedua ada perdagangan internasional. Transportasi yang efisien sangat penting untuk perdagangan internasional. Kemajuan dalam teknologi transportasi seperti kontanerisasi dan logistik yang canggih telah mengurangi biaya dan waktu pengiriman, mendorong pertumbuhan perdagangan global. Yang ketiga, mobilitas manusia. Transportasi memungkinkan orang untuk berpergian ke seluruh dunia untuk berbagai tujuan termasuk bisnis, pariwisata, dan pendidikan. Peningkatan mobilitas manusia telah mendorong pertukaran
pertukaran budaya, pemahaman lintas budaya, dan kerjasama internasional. Yang keempat adalah dampak lingkungan. Sektor transportasi merupakan penyumbang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Perspektif global dari segi komunikasi. Komunikasi memainkan peran sentral dalam menghubungkan individu, masyarakat, dan negara di seluruh dunia. Mungkin untuk menyensor seluruh informasi yang beredar di dunia, termasuk informasi yang menonjolkan dan melemahkan perannya dalam dunia internasional. Kemudahan akses inilah yang telah melemahkan peran negara, karena segala informasi tentang negara tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Fungsi komunikasi internasional antara lain: 1. Mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara kebangsaan. 2. Membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. 3. Merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Ya, selanjutnya perspektif global dari segi internasional. Perspektif ini mencakup pemahaman tentang bagaimana negara-negara berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks dunia yang semakin terhubung. Berikut beberapa aspek penting dalam perspektif ini. Yang pertama ada interdependensi antar negara. Di sini dalam era globalisasi, negara-negara semakin saling bergantung satu sama lain dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan lingkungan. Dan peristiwa di satu negara dalam memiliki dampak yang signifikan pada negara lain sehingga kerjasama internasional menjadi sangat penting. Ini misalnya dalam hal ekspor impor ya, yang interdependensi antar negara, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, organisasi internasional. Di sini ada seperti PBB, kemudian WTO, IMF, yang memiliki peran penting dalam mengatur hubungan-hubungan antar negara dan mempromosikan kerjasama global. Organisasi ini menyediakan forum bagi negara-negara untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada hukum internasional. Hukum internasional di sini mengatur antar negara dan menciptakan kerangka kerja untuk kerjasama secara global. Kemudian hukum internasional mencakup berbagai bidang seperti hak asasi manusia, hukum laut, dan hukum perdagangan. Yang keempat ada isu-isu global. Perspektif global menekankan pentingnya mengatasi isu-isu global yang melampaui batas negara seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan terorisme. Dalam menyelesaikan isu-isu global ini tentunya perlu kerjasama internasional untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien. Kemudian yang kelima ada hubungan internasional. Bidang hubungan internasional mempelajari interaksi antar negara dan aktor-aktor lain dalam sistem internasional. Bidang ini mencakupi berbagai teori dan pendekatan seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait perspektif global dari segi impact. Terima kasih dan Tiga pertanyaan. ya 3 pertanyaan. Boleh seperti tidak kurang. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
saya akan bertanya ya. Jadi di era yang sekarang ya, yang semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, itu pasti sangat berpengaruh di dunia pendidikan ya. Ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut sikap apa sih atau yang harus yang harus dilakukan menurut kalian untuk menangani hal seperti itu? Dalam artian ya tentang perkembangan iptek di dunia pendidikan. Misal dari sisi negatif ada apa aja biasanya kan? Ada kan masih banyak. Nah, apa sih yang harus disikapi menurut kalian? Terima kasih. Ya, selanjutnya monggo. Saya mungkin bertanya, ini kan mengenai iptek ya, membawa perubahan. Nah, mengapa perkembangan iptek sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan manusia? Dalam bidang kehidupan manusia. Ya, monggo, satu lagi. Mbak Siti. Ya, Farisa ada baca. Di dalam tadi kan ada perspektif global dalam transportasi ya. Menurut kalian, bagaimana kalian perspektif global sekarang dalam pengembangan transportasi listrik seperti sepeda listrik, transportasi, contohnya pengembangan sepeda listrik, ya. Sepeda listrik, ya. Iya. Tapi kan ada yang kejadian yang tidak baik kan? Itu kan sumber bahannya itu bersumber dari sepeda listrik. Ya, izin menjawab ya, pertanyaan dari Mas Teguh terkait cara menyikapi perkembangan iptek dari sisi positif maupun negatifnya. Dari sisi positif tersendiri, iptek ini memiliki peningkatan produktivitas. Contohnya dalam penggunaan mesin-mesin canggih, terus dalam dunia industri maupun dalam dunia pendidikan. Seperti yang dulunya sebelum ada komputer, sekarang sudah ada komputer. Dulu masih pakai mesin ketik yang tradisional, itu sekarang sudah berbagai macam bentuk komputer. Terus selanjutnya dari segi positif ada kemudahan akses informasi. Sekarang dunia pendidikan, kita dalam mengakses informasi baik materi maupun mencari referensi contoh-contoh soal dan sebagainya itu sangat dimudahkan. Ada Google, terus ada dalam buku pembelajaran ada e-book dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari segi pendidikan juga ini ada peningkatan kualitas hidup. Dalam peningkatan kualitas hidup kita lebih mengacu dalam kesehatan ya, bidang kesehatan. Yang mungkin dulu itu obat-obatan susah dicari, kemudian pendistribusinya juga kecil. Sekarang hampir kayaknya setiap sekolahan ada event-event tertentu dari bidang seperti imunisasi, ya kan, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.
Nah, dari segitu kan nanti meningkatkan imun seorang siswa sehingga dalam bisa menjaga kesehatan tubuhnya sehingga dalam belajarnya bisa maksimal. Terus dari sisi negatif terkait perkembangan iptek dalam itu sendiri, pertama ada kesenjangan digital. Kemudian ada dampak lingkungan. Dalam dampak lingkungan itu sendiri, contohnya polusi udara dan polusi limbah. Misalnya dalam ketika di farmasi itu kan ada praktek obat-obatan ya. Nah itu kan limbahnya kan semakin mungkin sekarang beberapa persen tapi makin lambat tahun limbahnya akan mencemari lingkungan. Ya nggak di bidang saya tadi ada di dunia elektronik, terus dunia otomotif, terus dalam bidang buku cetak pun juga sama. Terus dalam bidang pendidikan sendiri itu yang sisi negatifnya menunjukkan adanya ancaman keamanan. Nah, sering sekali website-website resmi dalam pendidikan, misalnya dunia BOS ataupun situs KIP itu beberapa kali mengalami hack atau terkena hacker. Walaupun itu sama orang Indonesia sendiri sebenarnya. Terus bagaimana cara kita menyikapi dari perkembangan dunia iptek itu sendiri? Yang pertama adalah bersikap selektif. Contohnya kita mungkin sebagai guru menerapkan atau menyampaikan kepada siswanya untuk pintar-pintar dalam bermain media sosial. Nah, banyak sekali kan sekarang media sosial itu sebagai penyebaran negatif juga iya, positif juga iya, informasi yang hoax juga banyak sekali. Yaitu kita harus menyampaikan kepada siswa agar pintar-pintar bermain media sosial ataupun dunia maya yang lainnya. Kemudian ada peningkatan literasi digital. Dalam menyikapi ini bisa dilakukan dari sekolah, misalnya kita sebagai guru sering mengadakan yang namanya adanya kajian-kajian digital, kemudian workshop ataupun yang lain serupa lah. Kemudian dalam lingkungan juga kita harus beradaptasi dan berinovasi. Ya mungkin itu sudah banyak. Cukup. Pertanyaannya ketiga apa sih? Apa pandangan kamu? Yang kedua, dari Mas Sakti, mengapa permasalahan iptek sangat berpengaruh dalam bidang manusia? Yang pertama, itu adanya peningkatan kualitas hidup. Iptek membantu meningkatkan kualitas hidup manusia yang menyediakan teknologi yang memudahkan kehidupan sehari-hari seperti transportasi, komunikasi, dan hubungan seperti yang tadi sudah ditentukan oleh PPTN. Banyak sekali contohnya ya Mbak Santi. Yang kedua ada peningkatan produktivitas. Iptek sendiri membantu meningkatkan produktivitas dalam berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan jasa sehingga meningkatkan kemampuan manusia untuk memproduksi barang dan jasa semakin lebih banyak lagi. Yang ketiga, meningkatkan akses informasi. Seperti yang kita ketahui, kita bisa mendapat informasi dari mana saja ya, dari media sosial, dari TV, dan segala macam. Terus yang keempat, meningkatkan kesehatan. Sekarang kita bisa mengecek kesehatan tidak hanya harus langsung ke rumah sakit. Bisa saja kita lewat Halodoc di Google atau apa ya. Terus yang selanjutnya peningkatan keselamatan.
kita mau mencapai keselamatan tidak harus berdiam diri di dalam kantor polisi. Nah, tapi kita bisa dengan adanya CCTV itu kan keamanan ya sendiri. Terus ada peningkatan kualitas lingkungan. Impact sendiri membantu mengurangi polusi, meningkatkan efisien penggunaan sumber daya. Terima kasih. Efisiensi transportasi listrik dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas udara. Dapat mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas udara di permukaan. Simpulan perspektif global dari sudut pandang impact transportasi, komunikasi, dan internasional menunjukkan bahwa dunia saat ini terhubung secara kompleks dan dinamis. Impact memfasilitasi inovasi yang mempercepat perkembangan di berbagai sektor. Sementara transportasi menghubungkan lokasi-lokasi terpencil dan mudah pergerakan barang dan manusia. Komunikasi menghilangkan batasan jarak dan waktu, memungkinkan pertukaran informasi dan ide secara global. Di sisi lain, hubungan internasional mengatur interaksi antar negara, mempromosikan kerjasama dan mengatasi tantangan bersama. Keempat aspek ini saling terkait dan membentuk lanskap global yang terus berubah, menuntut